Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan salah satu dari buah kepercayaan kita sebagai orang Katolik, yakni Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. 40 hari sesudah kebangkitannya, Dia naik ke surga. Sebagai manusia, Yesus Kristuslah yang pertama naik ke surga dan ikut serta dalam kemuliaan Allah Bapa. Sebagai orang Kristen, kita juga menjadikan hari ini menjadi hari kemenangan, sebab Kristus bersama kita bangkit, dan dengan kenaikannya badan kita pun dimuliakan. Pada hari kenaikannya ini, kita mendapat warisan tugas mulia, yakni mewartakan namanya ke seluruh dunia. Saudara-saudariku yang terkasih, hati para murid yang remuk, hancur luluh karena kematian Yesus, baru saja pulih. Pulih karena Yesus, andalan mereka, ternyata tidak mati, melainkan hidup kembali. Ia mendatangi para murid, makan bersama dengan para murid, serta berbicara dengan para murid. Sukacita yang dialami oleh para murid tidak berlangsung lama, karena Yesus berpisah lagi dengan mereka, kembali kepada Bapa. Dalam Injil yang kita dengar, dikisahkan bahwa sesudah Yesus bangkit, Yesus berjumpa dengan para muridnya di Bukit Galilea. Bagi orang-orang Yahudi, bukit searti dengan terjadinya wahyu ilahi. Yang penting bukannya bukit, melainkan sabda yang disampaikan Yesus dan yang dituruti oleh para murid. Bukit Galilea mau menekankan bahwa Yesus yang sudah bangkit bergabung dengan para murid di tempat Ia berkarya sebelumnya. Saudaraku yang terkasih, ketika berjumpa dengan Yesus, reaksi yang ditunjukkan oleh para murid, ada yang bersujud dan ada yang ragu-ragu. Dengan bersujud, para murid keagungan Yesus diakui. Sedangkan yang ragu-ragu ialah apakah orang yang mereka hadapi itu benar-benar Yesus. Yesus menghampiri mereka dan menegaskan bahwa Ia berkuasa baik di surga maupun di bumi. Maksud dari ungkapan Yesus ialah bahwa kuasa yang diberikan Allah kepadanya tidak terbatas. Ia meliputi seluruh langit dan bumi, sama dengan kuasa Allah. Yesus kemudian mengutus para murid-Nya. Misi perutusan para murid ialah jadikan semua bangsa murid Yesus, dan ajarilah mereka segala yang diajarkan Yesus.
Saudara-saudariku yang terkasih, inilah penegasan utama bahwa semua bangsa harus dijadikan murid Yesus. Semua bangsa maksudnya ialah bahwa tidak ada satu bangsa pun yang dikecualikan. Ungkapan menjadikan murid maksudnya bahwa para murid tidak hanya memperkenalkan amanat Yesus, tetapi para murid harus membangun suatu relasi yang akrab dan personal seperti relasi antara Yesus dengan para murid. Pada akhir kisah, Yesus memberikan jaminan bahwa Ia akan selalu menyertai bukan hanya para murid yang pada waktu itu ada di Galilea, melainkan menyertai segenap umat-Nya tanpa batas waktu dan lokasi. Para saudara yang terkasih, Hari Raya Kenaikan Tuhan mengajak kita untuk menyadari bahwa sebagai warga gereja yang terus-menerus dituntut untuk mendewasakan diri agar mampu melaksanakan tugas perutusan kita. Keselamatan diri kita sendiri dan keselamatan orang lain harus menjadi tanggung jawab kita. Sebagai pengikut Yesus pada zaman ini, tugas perutusan kita ialah pergi dan jadilah teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Jumpailah sesamamu dan layanilah mereka. Dan tampakkanlah cara hidupmu dalam Kristus lewat sikapmu, tutur katamu, tingkah lakumu, dan bimbingan-bimbinganmu. Saudara-saudariku yang terkasih, agar perutusan itu bisa berjalan dengan baik, maka kita harus meninggalkan ego kita, serta keinginan untuk menjadikan Allah hanya milik kita. Kita melaksanakan tugas perutusan mencakup semua umat manusia yang bukan didasarkan atas ras, profesi, kepentingan politik, tetapi berdasarkan cinta kasih Allah yang merangkul semua orang. Semoga gereja semakin menjadi dewasa atau semakin menjadi lebih baik, mampu mendewasakan diri terus-menerus dengan bekal yang sudah diberikan Yesus kepada kita. Ya Tuhan, semoga berkat kenaikan-Mu kami dapat mencapai kemuliaan bersama-Mu, serta sanggup melaksanakan tugas perutusan kami di dunia ini dengan tabah dan mantap. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang, dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.